Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala babul amali bin niyyati. Bermula ini bab menjelaskan perbuatan berdasarkan motif, berdasarkan niat. An Zaid bin Maisarah dia mengatakan Allah berfirman, aku tidak menerima perkataan setiap orang bijak, tidak, tetapi ku tengok apa niat dan keinginannya. Jika niat dan keinginannya adalah kepada aku, maka kujadikan diamnya sebagai renungan, ucapannya sebagai zikir. Sekalipun dia tidak mengatakannya, tidak mengucapkannya, tidak melantunkannya. Seterusnya dari Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, kadang-kadang ada orang mengatakan satu perkataan, dikasih kadang-kadang ada orang berkata yang mengakibatkan orang lain murka, tapi niatnya baik. Maka Allah berikan kemaafan di hati manusia, di jiwa manusia kepada dia. Sampai mereka masyarakat mengatakan, oh dia itu nggak maksud apa-apa tuh kecuali baik. Ada juga orang kadang-kadang mengatakan bertutur dengan perkataan dengan tuturan yang baik-baik, tapi niatnya tidak baik. Maka Allah menyampaikan, meletakkan, menyadarkan di hati manusia, di jiwa manusia, sampai mereka mengungkapkan, wah sebetulnya dia ini bukan maksud baik nih. Tak ada lah dia mau baik nih. Ma'arada bikam hada khairan. Tak ada maksud baik dia nih. Pura-pura saja. Nanti akan tahu sendiri itu akan dirasakan ya. Dari Aun bin Abdullah rahimahullah, orang-orang baik itu, mereka menulis. Kalau cara kita ini mengetik, ya, atau menuliskan 3 perkataan, 3 ungkapan. Satu, siapa saja yang berbuat untuk kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, kejayaannya di akhirat nanti, Allah cukupkan. Allah penuhi kebutuhan hidup dia di dunia. Siapa yang sadar diri memperbaguskan dirinya sendiri, dalamnya, jiwanya, Allah akan memperbaguskan zahirnya. Siapa yang memperbaguskan hubungannya dengan Allah Ta'ala, Allah akan baguskan hubungannya dengan manusia. Dari Hasan rahimahullah ta'ala terkait firman Allah Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, katakan ya Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini surat Al-Isra, surat 17 ayat 84. Ya, perhatikan nanti itu. Apa maksudnya ini? Hasan mengatakan maksudnya sesuai dengan motifnya. Artinya, validitas perbuatannya itu bergantung kepada apa motifnya. Dalam satu hadis disebutkan, kata Nabi, motif seorang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Apa maksud hadis ini? Sebahagian ulama mengatakan ya memang begitu. Karena sesungguhnya terkadang orang diberi pahala sebab motifnya yang baik. Sekalipun dia tidak lakukan, sehingga tidaklah dapat pahala perbuatannya tanpa niat. Ya, nah, dan tidak diberi pahala perbuatannya tanpa niat. Apa niatnya sekarang? Itu maka kata Nabi, niatnya lebih baik dari perbuatannya. Sebab kadang tak bisa orang melakukan perbuatan itu, tapi niatnya ada, dapatlah dia pahala. Tak jarang orang berbuat tanpa niat, tak dapatlah dia pahala. Ya, jadi dalam kita berbuat itu ada qasdul ibadat, ada fi'lul ibadat. Qasdul ibadat itu itulah motif, fi'lul ibadat itulah pelaksanaannya. Ya, terkadang niat kita ada, tapi belum bisa lakukan, itu ya. Terdapat pahala dia insya Allah. Sebagian ulama pula mengatakan, motif seorang beriman lebih baik dari perbuatannya, karena niatnya itu kan panjang. Sementara berbuat itu kan pendek. Itu. Karena seorang itu kalau berniat melakukan perbuatan, ya. Terus saja begitu. Ada niat itu. Dalam agama dipandang terus ada. Sekalipun la yastati an ya'mal khaira ma baqiya, dia tak sanggup merealisasikannya. Padahal ma baqiya, keinginan itu masih ada. Itu pengertian kedua. Sebahagian ulama pula mengatakan kena motif itulah perbuatan hati. Sedangkan hati itu adalah
tambang kita mengenal Allah Ta'ala. Apa saja yang berasal atau berada pada tambang mengenal Allah Ta'ala, tentu lebih baik daripada selainnya. Ada ulama-ulama yang menafsirkan begitu. Penafsiran para ulama ini kita serahkan mereka orang-orang ahli. Urusan kita, niat aja terus yang baik-baik, ya. Seterusnya, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ada seorang yang dihadapkan pada hari kiamat bersama kebaikannya. Saking kan banyak itu ibarat kata bukit-bukit yang kokoh kuat. Tiba-tiba datanglah penyeru. Man kana lahu ala fulanin mazlamatun. Siapa saja yang pernah dizalimi si fulan, datang sama dia. Ambil pahala dia. Maka orang pun datanglah. Diambil orang pahala dia. Tak bersisa sedikit pun. Hamba tadi heran. Manusia tadi heran. Ya Allah. Innalaka indi kanzan. Lam atla'hi malaikati. Enggak, bukan itu ya. Maka Allah pun berkata kepada dia, aku ada berangkas simpanan. Malaikat aku tak tahu itu. Manusia pun tak tahu. Fayaqulu, maka hamba tadi yang sudah habis pahala dia kena menzalim orang lain. Apa itu ya Allah? Dia kata, niat baikmu yang kau niatkan untuk berbuat baik itu kutulis setiap satu niat 70 ganda. Ya, bukan berarti kita boleh menzalimi orang lain, tapi ini menjelaskan hebatnya anugerah agama terhadap motif-motif yang baik. Di dalam hadis disebutkan ada orang salih dari kalangan Bani Israel melewati segundukan kecil pasir. Dia ingin kali, itu di benaknya ada keinginan, andailah gunungan pasir ini, gundukan ya, tapi nggak jadi bukit, ada gundukan ya, tumpukan besar pasir ini, andailah itu menjadi tepung. Bisalah aku mengenyangkan orang Bani Israel yang sekarang sedang ditimpa kelaparan. Itu ingin dia. Itulah niat dia. Apa Allah wahyukan kepada Nabi dia kalangan mereka? Bilang sama hambaku itu. Allah Ta'ala malah menyahutnya. Aku telah mewajibkan pahala untukmu. Ya. Inni qad ajabtu laka minal ajri ma law kana daqiqan fasadaqta bihi. Aku telah wajibkan pahala untuk diriku sendiri, aku mewajibkan. Jadi Allah ini menunjukkan betapa besar rahmat kasih sayang Allah. Aku mewajibkan kepada diriku sendiri beri pahala untuk kau. Andailah ini ku jadikan dia tepung, kau sedekahkan. Itu hebatnya itu motif ya. Dalam hadis lain, didatangkan seorang manusia pada hari kiamat diberikan kitabnya dari tangan kanan. Nampak adalah haji, dia umroh, dia berperang, dia zakat, dia sedekah dia. Dia di benaknya pun terlintas. Aku tak tahu sedikit pun ini bukan kitab catatan aku, ini aku nggak pernah buat ini. Apa kata Allah, baca baik-baik. Itu kitab catatan kau. Ya. Istadahran. Kau pernah ya waktu hidup kau bilang begini, kalaulah aku punya harta, hajilah aku, berperanglah aku. Itu niat kau. Aku tahu niat kau itu betul jujur, maka aku berikan pahala kepadamu atas seluruh niat kau itu. Ingat ya, annaka shadiq. Jujur, bukan sekedar niat saja. Kata Syekh boleh Samarkandi, innama yadhharu sidqu niyati idza lam yabkhal bil qalil alladhi 'indahu. Nyata kejujuran niat seseorang itu apabila ada benda yang sedikit sama dia pun, dia tidak pelit. Ya. Sehingga falau ra'a hajan munqadir fi nafsihi. Sehingga kalau dia melihat orang yang sudah sunaikan ibadah haji, dia bilang, lah kalaulah ada harta aku hajilah aku. Falamma lam yakun li taqatun ila hadaini dirhamaini dafa'tuhuma ila hada. Tapi apa boleh buatlah. Tak ada kesanggupan sama aku kecuali 2 dirham ini. Inilah yang ku belanjakan, apa boleh buat. Apabila dia nampak dia orang berperang, sudah selesai dia mengatakan, alah, kalaulah ada harta aku berperanglah aku.
Tapi cuma lagi tak ada kesanggupanku kecuali sedirham ini. Inilah yang kugunakan, kuberikan untuk orang yang pergi berperang ini. Atau kepada orang miskin tetangganya. Nah itu. Jadi mesti jujur. Syarat niat baik itu dapat pahala walau tidak kita kerjakan, kita tidak amalkan. Jujur. Maksudnya jujur apa? Apabila ada waktu, keadaan, situasi yang memungkinkan kita merealisasikan niat itu kita lakukan. Nah, sehingga dibuktikan walaupun dia miskin hanya ada sen, 2 sen, serupiah, 2 rupiah, dia gunakan untuk kebaikan, ya. Tapi apabila orang itu pelit dengan harta yang sedikit, Allah tahu. Kalau banyak dikasih nih, dia pelit juga dengan yang banyak itu. Sebagaimana dia pelit dengan yang sedikit, tak ada pahala niatnya. Jadi niat baik dia itu tak ada pahala. Karena Allah tahu dia tidak jujur. Begitu juga dia mengatakan, kalaulah aku hafal Quran, aku baca sepanjang siang malam. Nah, faedah kan yaqra'u suratan la yahfazuha, fa'ilmu an law kana yahfazul baqi la kana yaqra'. Nah, apabila dia membaca Al-Quran yang dihafal walaupun 1-2 ayat, Allah tahu. Orang ini, dia kalau hafal betullah dia akan baca ini. Maka Allah Ta'ala berikan anugerah kepada dia. Sebagaimana Allah berikan anugerah kepada orang yang hafal Quran seluruhnya. Jadi ada orang yang hafal Quran, Allah beri anugerah. Dia tak hafal Quran. Kalaulah aku hafal macam dia, aku baca itu. Walaupun dia tidak hafal, dapat fadilat seperti orang yang hafal. Tentu yang hafal jauh lebih lagi, ya. Nah, tetapi yang sikit pun dia tidak baca, ya. Wa illam yaqra' ma indahu alim Allah. Tahulah Allah bahwa sesungguhnya niatnya itu tak tulus, tak betul. Ini harus faham betul kita niat baik itu bagaimana. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd As-Sa'idi dari Nabi mengatakan, macam tadi, ya, motif orang beriman lebih baik dari perbuatannya, perbuatan orang munafik lebih baik daripada niatnya. Karena orang munafik itu jelek, tapi kadang kita tengok perbuatannya baik, itu lebih baik. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali dari Nabi mengatakan, Man ahabba rajulan fillah li'adlin zaharu minhu wa fi ilmillah min ahli nar ajarallahu ala hubbihi iyyahu kama ahabba rajulan min ahli jannah wa man abghada rajulan fillahi li jurin zaharu minhu wa fi ilmillah min ahli jannah ajarallahu ala bughdihi iyyahu kama law kana yabghadu rajulan min ahli nar. Jadi, apa kata Rasulullah? Siapa saja yang mencintai seseorang karena Allah, sebab orang itu adil. Ya. Sedangkan orang itu dalam ilmu Allah sebenarnya pengisi neraka. Si A mencintai si B. Karena si B ini adil. Tapi dia mencintainya karena Allah. Padahal si A ini sebetulnya ahli neraka. Allah kasih si A itu pahala sebab cintanya kepada si B. Sebagaimana kalau si A mencintai pengisi surga. Siapa saja yang membenci seseorang, si A membenci si B karena Allah. Sebab apa? Sebab si B melakukan kezaliman. Sedangkan Allah tahu si A itu adalah pengisi surga. Maka Allah kasih dia pahala sebab murkanya kepada si B. Sebagaimana kalau si A membenci seseorang, pengisi neraka. Pendek niat menjadi penting. Ya. Diriwayatkan dalam hadis Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, Musa, apakah ada perbuatanmu karena aku? Ya Allah, aku sholat karenamu, puasa, sedekah, berzikir karenamu. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu maka sholat itu menjadi penerang bagimu. Itu akan membelamu nanti. Puasa akan menjadi pelindung, sedekah akan menjadi penaung, zikir menjadi cahaya. Fayu amalin amil tadi. Amal apalagi yang kau buat karena aku? Ya Allah, Ilahi, beginilah, tunjukkanlah kepadaku amal yang memang itu untukmu, ya Allah. Kata Allah, ya Musa, hal walaitu li waliyan aw adaitu li aduwan? Hal walaita li waliyan aw adaita li aduwan? Apakah kau mengasihi kekasihku? Apakah kau memusuhi musuhku? Maka taulah Nabi Musa bahwa seutama-utama perbuatan adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Itu niat, ya.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi mengatakan, Allah tidak melihat penampilan kalian, fisik kalian, harta kalian. Allah tidak melihat fisik kalian, harta kalian, keadaan kalian. Allah tak tengok performance luar kalian itu. Hanya sesungguhnya yang dilihat Allah adalah perbuatan dan jiwa kalian. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi mengatakan, manil tamasadallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala, rela Allah Ta'ala, akibatnya orang tak suka sama dia, Allah suka sama dia. Dan Allah akan buat orang suka sama dia. Siapa yang mengharapkan kerelaan manusia, tapi sayangnya dengan melakukan perbuatan yang murkai Allah Ta'ala, Allah murka sama dia. Pada saatnya nanti manusia pun murka kepada dia. Diriwayatkan oleh A'mash dari Abi Amr Asy-Syaibani dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum. Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi, dia ingin perang. Kata Nabi, bawalah pi Rasulullah perang. Kata Rasulullah, bawa pulang sini. Ya. Wara jihad faqala ihmalni ya Rasulullah. Rasulullah, i'ti fulanan fa innahu yahmiluka. Datanglah sama si fulan, pergi sama fulan. Nanti kau akan mendampingi dia, dia akan bawa kau perang. Fa'atahu ba'iran. Dia datanglah sahabat yang pergi perang. Karena dia minta sama Rasulullah keizinan, pergi sama sahabat, dikasihlah ba'ir. Ba'ir ya. Ba'iran. Kasihkan sama dia ba'ir, seekor unta. Dia pun datang ke Rasulullah. Dia kasih tahu, ya Rasulullah, si fulan mau bawa aku perang. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjuki orang berbuat baik, untuk yang menunjuki itu dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang berbuat baik itu. Satu hadis sama, artinya sama, ya, redaksinya berbeda. Ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qadima sa'ilun 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala fasakatal qaum summa inna rajulan a'tahu fa'atahu al-qaumu. Ya. Ada datang peminta-minta lah, dia pun meminta, orang-orang pada diam. Waktu dia minta itu orang pada diam, tapi ada seorang sahabat Nabi memberikan kepada dia. Sebab dia memberi tadi, sahabat yang lain nengok, dia ngasih. Yang lain pun ikut ngasih. Apa kata Nabi? Siapa yang membiasakan kebaikan, untuk dia pahalanya. Dan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Sikit pun pahala orang yang pertama, itu tidak dikurangi. Ya, terus begitu. Siapa yang membiasakan keburukan, untuk dia dosanya. Dan dosa orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi masing-masing. Ya. Diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari dari Nabi mengatakan, siapa yang melakukan 5, pada hari kiamat nanti tidak akan sesat dia dari surga. 1, nasihati orang karena Allah, karena Rasulullah, karena mengikuti kitab Allah, karena meniru para ulama, dan karena untuk kepentingan umum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bilang, ketahuilah sesungguhnya agama ini isinya adalah nasihat. Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, maksudnya karena Allah, karena Rasul, karena kitab, dan untuk seluruh orang beriman. Kata Syaikhul Samarkandi, nasihat karena Allah maksudnya adalah kau beriman kepada Allah, ajak orang untuk mengimani Allah, haraplah agar semua orang beriman. Meskipun ini kan kuasa Allah seperti disebut Al-Quran, kalau Allah ingin semua orang beriman, tapi harap kita menunjukkan kita ada perhatian kepada orang lain. Nasihat untuk Rasul maksud apa? Kau benarkan risalah yang dibawa Rasulullah berasal dari Allah. Kau praktekkan sunnah Rasul. Tunjuki orang agar mengikuti sunnah Rasul itu. Adapun nasihat untuk kita Allah apa maksudnya? Kau baca, kau amalkan isinya. Kau harap agar orang semua membacanya dan mengamalkannya. Kan? Ya, semua ini kan petunjuk Allah, tapi itu menunjukkan perhatian kita. Nasihat untuk para pemimpin orang Islam maksudnya, kau patuhi mereka terhadap seluruh yang mereka perintahkan dan mereka larang. Ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kau suruh pula mereka berbuat baik, kau larang mereka berbuat mungkar.
Jangan kau memberontak kepada mereka dengan menghunuskan pedang. Tak betul. Nasihat untuk seluruh orang Islam artinya, apa artinya? Kau cintai untuk mereka apa yang kau cintai untuk dirimu. Kau benci, ya, kau benci terjadi pada mereka apa yang kau benci terjadi padamu. Kau harap, fima bainahum al-ulfah wal mawaddah an yakunu fima bainahum. Kau mengharap agar seluruh orang muslim itu ulfah wal mawaddah, berkasih sayang. Walau kan ini kan kehendak Allah Ta'ala. Tapi itu menunjukkan perhatian dia. Kata Syaikhul Islam ini berapa banyak orang yang tidur tapi ditulis untuk dia pahala mengerjakan sholat tahajud. Berapa banyak orang sholat, bangun, tapi ditulis dia sebagai orang tidur. Niatnya penting. Begini, kira-kira begini penjelasannya. Orang kalau memang sudah kebiasaan dia makan waktu sahur, waktu mendekat subuh itu, dia berwudu, sholat, sampailah terbit fajar. Ternyata satu malam dia tertidur. Niatnya memang begitulah sesuai dengan kebiasaannya. Sampailah pagi, baru bangun, dia pun sedih. Dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa lewat malam? Padahal dia tidur. Maka untuk dia ditulis pahala orang yang sholat. Wa yablughu thawabal kaimina biniyatihi. Sampai dapat dia pahala yang cukup banyak seperti pahala orang yang tahajud malam hari. Ada pula orang yang tidak tahajud malam hari. Fadhanna annahu qad asbaha. Ya, lam yakun yaqumu bil-lail. Dah pagi udah nih. Bangkitlah dia berwudu, masuklah ke masjid. Ternyata itu belum lagi subuh. Ditunggunya lah subuh. Dia bilang di dalam hati dia, kalaulah aku tahu belum terbit fajar, tak aku mau bangun untuk mengerjakan sholat dari kasur aku, dari tilam aku. Kan gitu. Dia tak bangun tahajud. Tapi dia pikir udah subuh, bangkit berwuduklah dia, ke masjidlah dia. Ternyata belum subuh. Dia masih duduk menunggu subuh. Apa yang terlintas di dalam jiwa, perasaan, benak dia? Kalau aku tahu belum terbit fajar, sodik untuk subuh, tak bangun aku dari kasur aku, dari tilam aku. Enak kali tidur. Maka ini, fahadalah yukta minan namin yang mesti gitu. Maka untuk dia tertulis sebagai orang yang tidur, walaupun dia bangun. Dia masuk dianggap orang yang tidur. Bukan berarti sholat subuhnya nggak ada pahala. Kan belum dikerjakan sholat subuhnya. Ya, perkara niat sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan datang kita membaca tentang ujub, bangga diri. Ya, bangga diri. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.